banyak loh Bu Norma sudah mau meluangkan waktunya untuk mendatangi saya guna mungkin Ibu Norma butuh teman bicara. Ibu Norma hari ini baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Tapi saya lihat dari raut muka Ibu sepertinya ada sebuah beban begitu. Mungkin Ibu bisa berbicara, menceritakan apa yang sedang mungkin Ibu ingin ungkapkan. Ya, seperti ini Bu Ida. Saya kan guru matematika. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran saya kadang sedih begitu. Kenapa? Karena hasil belajar yang didapatkan oleh murid-murid saya itu terlalu jauh enggak terlalu jauh rentangnya. Ada yang nilainya tinggi sekali dan ada yang nilainya sangat rendah sekali. Karena kebetulan saya mengajar di kelas yang heterogen, kemampuan murid-muridnya itu berbeda seperti itu. Itu yang membuat saya sedihnya. Betul-betul sebuah permasalahan yang agak rumit Ibu ya. Dari percakapan kita yang kita lakukan nantinya ini, sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari proses percakapan kita? Seperti ini kita, saya berharap dari pertemuan kita pada hari ini, saya mantap untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap murid-murid di kelas saya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda begitu Bu Ida. Sehingga nanti hasil belajarnya juga sama semua, mereka semua mendapatkan nilai yang tinggi begitu. Baik Ibu, bisa mungkin Ibu ceritakan lebih spesifik bagaimana situasi yang saat ini terjadi? Ya, seperti ini juga. Terkadang apabila saya mengajar, ada beberapa murid saja yang memahami materi yang saya sampaikan. Sebagian seperti angin lalu saja. Mungkin karena mereka kemampuannya berbeda-beda. Kemudian saya bingung nih, karena saya sudah menerapkan atau menggunakan beberapa bahan ajar, tapi hasil belajar mereka itu masih ada yang rendah begitu. Yang siswa yang pintar tetap mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan siswa yang kemampuannya kurang begitu saja, tidak tuntas. Dan begitu saya melakukan remedial, tidak tuntas lagi. Seperti itu kondisinya Bu Ida. Dari permasalahan tadi yang Ibu ceritakan, mungkin Ibu bisa menyampaikan kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga hal itu terjadi? Saya jadi berpikir begini Bu Ida, kemungkinan yang pertama kesiapan belajar mereka. Saya tidak memberikan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan pembelajaran tidak sesuai dengan minat mereka. Maksud saya kan lebih sering menggunakan video pembelajaran ini. Nah, mungkin ada murid yang tidak senang dengan video pembelajaran, atau mungkin mereka sudah bosan.
Yang ketiga, kemungkinan karena saya apabila belajar selalu metode diskusi saja. Metode diskusi ini pun kelompoknya saya bentuk dari sejak awal pertemuan begitu pada saat tahun ajaran baru. Nah, itu yang bisa saya identifikasi dari mereka saat ini beda. Dari situasi yang tadi yang dengar, dari situasi permasalahan yang Ibu ceritakan, terus apa yang mempengaruhi, sebenarnya dari permasalahan itu situasi seperti apa yang Ibu harapkan? Saya ingin mereka semua belajar dengan aktif, mereka respon terhadap materi yang saya berikan, mereka paham terhadap materi yang saya berikan, dan mereka bersemangat karena senang dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Dan saya juga ingin mereka berkelompok dengan teman-temannya yang bisa sama level pengetahuannya seperti itu. Intinya saya ingin mereka semua memahami materi yang saya sampaikan. Nah, saya sementara berpikir ini bagaimana kira-kira atau gagasan apa yang bisa saya terapkan kepada anak-anak ini. Mungkin seperti ini Bu ya, dari tadi yang Ibu sampaikan, mungkin ada kelebihan yang Ibu rasa ada pada diri Ibu sehingga bisa memunculkan sebuah ide atau gagasan apa yang nantinya yang akan Ibu lakukan untuk permasalahan ini. Kemungkinan saya mau memetakan dulu kesiapan belajar murid-murid saya ini, karena selama ini kalau saya masuk mengajar saya langsung masuk ke materi saja. Misalnya materi trigonometri ini saya langsung memberikan materinya, nah, tanpa memikirkan apakah semua murid saya ini sudah siap untuk belajar materi trigonometri, atau mungkin ada salah satu atau beberapa di antara mereka yang sebenarnya belum siap. Nah, itu yang akan saya lakukan dulu juga. Saya akan memetakan dulu kemampuan mereka. Sebuah gagasan yang bagus Ibu ya. Kira-kira untuk mewujudkan gagasan tadi yang Ibu sampaikan, hal atau langkah apa yang pertama yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan tes diagnostik di awal sejak awal pembelajaran. Yang kedua, saya akan memetakan minat mereka. Nah, misalnya mereka suka menonton video nih, maka saya akan menyiapkan video pembelajaran kepada anak dengan kelompok tertentu. Nah, apabila mereka suka membaca koran, saya akan menyiapkan materi ajar dalam bentuk narasi. Nah, seperti itu juga. Kemudian saya jadi kepikiran juga ini untuk memberikan mereka ruang belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya kan ada murid yang tidak senang duduk rapi belajar. Nah, saya kan lebih memberi ruang kepada mereka untuk ya bolehlah berjalan-jalan di dalam kelas. Yang penting indikator ketercapaian belajar yang saya harapkan itu tercapai seperti ini. Sebuah gagasan yang sangat bagus Ibu ya. Saya pun jadi terpicu nantinya, mudah-mudahan bisa juga terinspirasi dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, begini Bu, seandainya nanti Ibu sudah melaksanakan dari rangkaian gagasan tadi yang Ibu lakukan, terus di pertengahan jalan kan kita tidak tahu, bisa saja mungkin
ada halangan atau rintangan yang ibu dapatkan, nah bagaimana ibu menghadapi hal tersebut? Apabila saya menghadapi rintangan atau halangan, misalnya saya sudah menyiapkan apa tes diagnostik nih, alat tes, tapi ternyata alat tes ini tidak mampu memetakan kesiapan belajar murid seperti itu. Nah, hal yang saya lakukan adalah tentunya saya menganalisa kembali daripada instrumen yang saya gunakan ini, apakah betul-betul cocok untuk saya gunakan di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu saya akan membuat, misalnya pada saat di penilaian ini saya menilai murid sesuai seragam. Nah, mungkin saya akan meninjau kembali instrumen yang saya gunakan. Nah, saya harus melakukan penilaian berjenjang sesuai dengan kemampuan yang sudah saya katakan di awal, seperti itu. Ya, sangat bagus. Ibu sudah punya antisipasi jika kiranya ada kendala atau rintangan yang ibu hadapi selama proses. Nah, dari gagasan tadi yang ibu sampaikan, kapan ibu akan mulai melakukan hal tersebut? Iya, besok saya sudah akan memulai. Ini saya sudah merancang-rancang sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini. Bagaimana saya membuat RPP-nya dulu, kemudian instrumen penilaian tes diagnostiknya, kemudian membuat bahan-bahan ajarnya sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didiknya. Kemudian saya sisa mau merevisi nih penilaian yang saya lakukan selama ini. Saya akan melakukan secara berjenjang. Jadi mulai besok ketika saya mengajar di kelas saya ampuh, saya sudah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Sangat menarik ya, dari ibu sudah siap dengan semuanya. Tentunya dalam melakukan nanti proses pembelajaran yang seperti tadi ibu sampaikan, siapa-siapa kira-kiranya yang nanti akan ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Ya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan murid-muridnya. Bagaimana saya mampu mengaktifkan mereka semua dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian saya akan berencana melibatkan satu rekan sejawat saya sebagai pengamat nih, karena ini kan sesuatu yang baru saya terapkan. Saya butuh pengamat untuk mengamati apakah proses yang saya lakukan sudah sesuai dengan rancangan yang saya buat, dan bagaimana antusias atau aktivitas murid pada saat saya mengajar seperti ini diberikan. Tentunya saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kepala sekolah bidang kurikulum. Baiklah, sebenarnya percakapan ini semakin menarik. Saya ini kembali bertanya lagi sama ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah tadi ibu sudah menceritakan apa yang tadi kegalauan yang ibu rasakan, setelah tadi bercerita masalah yang sedang ibu hadapi, kemudian tadi ibu sudah menyampaikan gagasan-gagasan untuk menghadapi masalah tersebut. Adakah perubahan perasaan yang ibu rasakan tadi dibandingkan dari awal setelah ibu melakukan percakapan dengan saya? Tentunya saya sekarang merasa lebih lega. Saya lebih yakin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena terus terang saya sudah kepikiran untuk melaksanakan pembelajaran ini. Saya sudah rancang-rancang perangkatnya. Hanya saya masih ragu-ragu nih, dan saya masih malu untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil
kurikulum saya. Tapi melalui coaching kali ini saya yakin bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini mampu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid di kelas saya, sehingga hasil belajar mereka itu semua bisa mencapai KKM. Saya juga dapat melihat dari muka Ibu sudah tidak berat lagi seperti tadi, sudah bisa tersenyum. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu sedang rasakan, yang Ibu takutkan. Insya Allah nanti tidak akan terjadi. Ibu bisa melakukan apa yang tadi Ibu sampaikan melalui gagasan Ibu dengan keyakinan dan dengan kepenuhan hati. Ibu pasti bisa melakukan hal tersebut di dalam kelas. Terakhir nih pertanyaan dari saya, kesimpulan, saya ingin mendapatkan kesimpulan dari Ibu dari apa yang kita lakukan hari ini dan hal baik apa yang nantinya akan dilakukan. Kesimpulan yang saya bisa berikan dari pertemuan kita hari ini, bahwa melalui proses coaching saya merasa lebih yakin untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Dan yang kedua, bahwa jangan takut untuk meminta pendapat orang lain. Nah, meminta pendapat rekan sejawat seperti yang saya lakukan saat ini. Saya minta tolong untuk di coaching. Iya, betul. Baiklah. Baiklah Ibu, saya juga berterima kasih dengan Ibu sudah mempercayakan kepada saya menceritakan permasalahan. Saya hanya membantu Ibu, menuntun Ibu dengan beberapa pertanyaan karena saya tahu Ibu pasti bisa melakukan dan keluar dari permasalahan tersebut. Terima kasih banyak Ibu sudah bercerita hari ini. Mudah-mudahan dari masalah Ibu saya juga mendapatkan pengalaman. Begitupun ketika nanti saya mendapatkan permasalahan seperti yang Ibu rasakan, saya sudah berterima. Terima kasih banyak Ibu Nurma sudah meluangkan waktunya untuk bercerita hari ini. Terima kasih Bu Ida. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu menunggu agak lama nih. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir ke sini repot-repot untuk mengamati kegiatan coaching kami yang akan saya lakukan dengan Ibu Fitriani, guru dari SMP Negeri 9 Utara. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching hari ini, boleh saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu? Boleh? Baiklah, yang ingin saya tanyakan Ibu di sini, kompetensi apa yang kiranya yang akan dicapai sehingga Ibu melakukan proses coaching hari ini? Begini Bu Ida, jadi Ibu Fitri ingin mengetahui sejauh mana pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswa yang ada di sekolahnya, terutama yang beliau ajar. Baiklah Ibu, sambil menunggu Bu Fitri, mudah-mudahan nanti proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Saya pun begitu, karena di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dari awal sampai akhir. Insya Allah, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri, perkenalkan ini Ibu Wahidah
guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Parepare. Nah, dalam hal ini beliau akan menjadi pengamat dari kegiatan coaching kita nih hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, maksudnya kegiatan coaching kita ini berjalan dengan lancar, dan nanti beliau akan memberikan refleksi atas kegiatan kita hari ini sehingga kita lebih mantap dalam mendapatkan hasilnya nanti. Beliau juga akan memberikan feedback atau umpan balik mana yang masih perlu kita tingkatkan, mana yang sudah baik, seperti itu. Ayah, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya hari ini Bu Fitri? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik. Alhamdulillah ya. Itu yang menjadi harapan kita semua ya Bu ya, sebagai pendidik kita diberikan stamina untuk menjalankan tugas-tugas kita, dan suasana emosional yang baik juga. Nah, itu yang kita harapkan. Oh ya Ibu Fitri, apa nih yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini? Ya baiklah Bu, sebenarnya saya berharap setelah dalam proses coaching ini Ibu bisa membantu saya untuk atau menguatkan saya untuk mengetahui apakah keputusan saya untuk menetapkan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan minat belajar siswa di kelas saya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, tujuan apa atau harapan apa yang Ibu inginkan setelah pertemuan kita hari ini? Sebenarnya yang sangat saya harapkan yaitu saya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan model pembelajaran di dalam kelas, dan saya berfokus untuk memilih mind mapping karena saya berharap model pembelajaran ini sangat tepat akan saya gunakan. Cuman saya butuh dikuatkan apakah benar pilihan ini atau mungkin ada pertimbangan lain yang akan saya pikirkan kemudian lagi. Baik Ibu Fitri, bisa tidak Ibu menceritakan kepada saya bagaimana situasi yang sedang Ibu hadapi sekarang di sekolah Ibu, terutama di dalam kelas Ibu pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran? Iya, jadi begini ya Bu ya. Selama ini saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu, saya sudah berusaha menjalankannya dengan secara maksimal, tapi mungkin metode yang saya gunakan masih sangat konvensional sekali. Seringkali saya menggunakan metode ceramah atau sesekali hanya memberikan tugas saja, kemudian siswa mencari sendiri jawabannya di buku dengan menggunakan jawaban persis di buku, tanpa saya sadar sendiri bahwa saya jarang memancing keinginan mereka untuk lebih berpikir kritis. Nah, dari sinilah saya memunculkan ide, sepertinya model pembelajaran yang biasa saya gunakan itu adalah model pembelajaran yang kurang tepat. Jadi selama ini siswa saya belajar secara monoton, ya. Jadi seperti itu, Bu. Oh iya Ibu Fitri, jadi yang bisa saya tangkap dari ulasan Ibu bahwa selama ini Ibu mengamati bahwa siswa-siswa Ibu kelihatannya belajar monoton. Iya, Bu. Dan mohon maaf nih kalau saya salah, tadi saya bisa menangkap bahwa Ibu Ibu mengira atau bahwa penyebabnya karena Ibu masih melakukan pembelajaran secara konvensional. Iya. Nah, apa yang Ibu harapkan? Maksudnya situasi pembelajaran bagaimana yang Ibu harapkan sebenarnya? Iya, sebenarnya yang saya harapkan saat saya menggunakan model pembelajaran mind mapping, saya mengajak siswa saya untuk berpikir kritis. Mereka bisa menghubungkan teori dengan hal-hal yang bisa mereka temukan di tempat lain.
Terus dia bisa merangkai jawaban-jawaban yang bisa mereka temukan sendiri tanpa harus terkonsep berdasarkan dengan buku. Jadi teori model pembelajaran mind mapping ini akan menuntun mereka untuk menemukan jawaban sesuai dengan cara mereka sendiri. Jadi tentu saja ini akan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, Bu, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi mereka bisa leluasa begitu. Ya, setidaknya itu hal yang saya rasakan jika saya menggunakan metode ini. Ya, luar biasa sekali ya Bu, ekspektasi Ibu terhadap kegiatan pembelajarannya. Nah, Ibu Fitri, saya mau tanya lagi nih, kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan semua harapan-harapan Ibu ini mengenai kegiatan pembelajaran yang seharusnya terjadi di dalam kelas Ibu? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan, saya tetap menjadi pemandu pada kegiatan ini tanpa melepaskan mereka. Pertama kali saya akan menggunakan memberikan petunjuk. Ibu libatkan dalam kegiatan ini atau siapa kira-kira yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam menerapkan gagasan-gagasan Ibu ini kepada murid-murid Ibu? Yang pertama siswa, kemudian tentu saja saya akan meminta pertimbangan atau mungkin bisa saja kami join, ada melibatkan guru dengan mata pelajaran yang sama, tapi mengajar di jenjang yang sama juga, beda kelas ya. Jadi kita akan sama-sama membahas apakah benar-benar mind mapping ini adalah sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu, Bu. Wah, saya sangat tertarik tadi ini dengan tindakan yang akan Ibu lakukan, akan melibatkan siswa-siswa Ibu di dalam kelasnya untuk berkolaborasi dan rekan-rekan sejawat untuk menerapkan dan meninjau sejauh mana efektivitas daripada model pembelajaran mind mapping ini. Nah, Ibu Fitri, aduh luar biasa sekali gagasan-gagasan Ibu ini dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Baiklah, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Norma sudah lakukan dengan Ibu Fitri. Sangat menarik, saya pun sampai terbawa dari hasil pengamatan saya tadi terhadap proses coaching yang Ibu Norma lakukan. Ibu Norma telah menempatkan diri sebagai coach, di mana Ibu Norma sudah hadir penuh tadi selama proses coach. Itu terlihat dari gestur tubuh tadi yang saya perhatikan dari Ibu Norma, dari tatapan Ibu Norma kepada Ibu Fitri, kemudian dari gerakan tangan Ibu Norma, itu sangat menunjukkan bahwa betul-betul Ibu Norma hadir penuh dalam proses coaching tersebut, kemudian aktif mendengarkan dari setiap apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Hal ini terlihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Norma adalah pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memancing Ibu Fitri dapat menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan itu sangat bagus. Jika kiranya nanti Ibu Norma melakukan proses coaching lagi berikutnya, tolong hal tersebut dipertahankan, khususnya ketiga hal tadi ya. Ibu hadir penuh selama proses coaching, kemudian Ibu aktif mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian tentunya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menuntun sehingga coaching bisa menemukan solusi yang didapatkan. Itu dari saya, pengamatan saya selama tadi Ibu melakukan coaching, dan mudah-mudahan dari proses coaching yang Ibu lakukan, Ibu Fitri pun mampu memantapkan diri untuk melaksanakan segala apa tadi gagasan yang disampaikan. Saya rasa seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak sudah mengundang saya hari ini untuk menjadi pengamat dari proses coaching yang telah Ibu lakukan. Terima kasih Wida telah bersedia memenuhi undangan kami di sini untuk mengamati
kegiatan coaching kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi fadilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.